Beberapa minggu lalu, tepatnya tanggal 13, Ubisoft menunda perilisan laporan keuangannya. Karena itu, stok saham Ubisoft jadi dormant dan tidak bisa dibeli. Hal ini menyebabkan berbagai macam spekulasi. Ada yang bilang keuangan Ubisoft lagi panik lah, ada yang bilang Ubisoft mau dibeli dan jadi private kayak EA gitu. Tapi setelah beberapa hari berlangsung, mereka akhirnya mengeluarkan laporan tersebut dalam bentuk conference call dan beberapa dokumen lain yang menyusul. Mereka mengabarkan beberapa berita yang cukup mengejutkan. Apa aja beritanya? Tonton sampai akhir. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa assassin the like button dan tusuk tombol subscribe-nya. Buka kodeks, pahami konteks, update news masa depan dan rencana Ubisoft 2025-2026. Ya, tanggal 21 kemarin Ubisoft udah mengkonfirmasi mengenai keuangan mereka. Ada beberapa poin yang mereka sampaikan dalam voice call ini, yang mana penjualan mereka naik 39%. Cash flow dan player juga makin bertambah dibanding tahun lalu. Ya, tentunya 2024 adalah tahun yang buruk untuk Ubisoft. Avatar Frontier Pandora turun, Star Wars Outlaw turun juga, dan Shadows diundur. Tapi apakah kenaikan pendapatan ini akan menyelamatkan Ubisoft? Ya, kita lihat nanti aja. Tentunya ini masih jadi titik balik awal gitu. Di sana dituliskan kas mereka 600-an juta euro, yang mana ini berkurang dibanding tahun lalu, jadinya masih awal banget untuk mereka naik. Dan harapan pastinya untuk Ubisoft adalah injeksi dari Tencent sebesar 1,16 miliar euro buat 3 IP besar Ubisoft di Vantage Studio, yaitu Assassin's Creed, Rainbow Six, dan juga Far Cry. Ini gede banget sih ya investmentnya. Katanya akan cair di akhir tahun, ya mudah-mudahan terjadi. Kalau beneran cair, pastinya udah semakin membaik itu keuangan. Dengan situasi tersebut, mereka tentunya tidak langsung foya-foya ya. Strategi untuk kedepannya adalah penghematan dana. Bisa jadi nanti ada pengurangan karyawan, atau mungkin kalau ekstrim gitu jadinya penutupan studio ya, bisa jadi. Untuk strategi itu ya mungkin bisa dimaklumi gitu. Tapi ada strategi yang bikin aku khawatir nih ya, yaitu strategi mengenai generatif AI. Ubisoft terang-terangan bilang itu sebagai metode di masa krisisnya ini. Iya, kita tahu AI ini makin keren gitu, nggak bisa dipungkiri semua orang pakai AI, bahkan artis yang gambar pun mereka semua pakai AI gitu. Tapi harus dalam taraf tertentu, karena terkadang AI juga membuat kesalahan. Yang paling sering itu detailingnya, konsep AI itu ngaco men. Yang perlu diperhatikan ke depannya adalah QC-nya gitu, quality control-nya, jangan sampai lolos. Contoh yang paling kelihatan kasusnya ya pakai AI adalah game Anno 117 Pax Romana. Untuk konsep artnya mereka menggunakan AI. Karena AI ini tidak terlalu sempurna gitu, makanya mereka harus sedikit melakukan editing untuk memoles bagian akhir. Dan ini plus minus ya. Ada orang yang suka pakai AI, ada juga yang malah anti AI. Kalau menurutku pakai AI itu ya sah-sah aja sih, yang penting training datanya jelas dan hasilnya benar-benar dijaga. Karena AI itu nggak punya perasaan men. Sedangkan contohnya kayak art itu harusnya dikonsep dengan perasaan. Mungkin AI bisa generate image dengan bagus secara sekilas gitu, tapi meaningnya nggak ada. AI nggak bisa tahu kenapa kapal ini harus mengarah ke situ dan temboknya kenapa muncul di pinggir gitu. Komposisi dan strukturnya kadang ngaco men. AI nggak bisa bikin konsep yang seperti itu, cuman ditempel berdasarkan noise aja. Kalau kalian pelajari teknik generatif AI, ya seperti itu biasanya. Kalau kita bandingkan ya, art yang dibikin oleh orang beneran, pastinya ada meaningnya. Contohnya ini, konsep art DLC Assassin's Creed 3, Tyranny of King Washington. Di sana nuansanya gloomy karena tirani dari Washington, dan bahkan ada bendera Amerika dengan satu bintang yang jatuh di tanah gitu, kena lumpur. Ini melambangkan Amerika kalau bentuk kerajaan jadinya suram kayak gitu. Nah, detailing konsep ini yang dari manusia. AI nggak bisa ngelakuin itu, atau mungkin belum bisa ya? Ya, kita nggak tahu sih. Tunggu aja 20 tahun ke depan kayak gimana. Anyway, untuk konsep kasar di awal menurutku masih relevan. Tapi untuk bagian akhir, detailing AI ini harus benar-benar dijaga gitu. Ya, malah kita ngomongin AI ya. Tapi ini menarik men, karena dalam laporan ini Ubisoft bereksperimen mengenai Neo NPC. Ya, ini adalah naratif AI yang mereka kembangkan. Diumumkan sejak 2024 dan katanya pengumuman ini di akhir tahun. Kalau beneran kejadian sih gila men. Tapi kita nggak tahu seberapa efektifnya Neo NPC ini ya. Jadi intinya mereka bikin large language model untuk NPC agar responnya lebih natural gitu. Kayaknya masih belum ada title game yang gede yang gunain fitur ini ya.
Bayangin aja, apa yang kalian mainkan akan berbeda dengan player lain. Meskipun itu adalah game single player, offline, linear, narrative driven gitu. Dialog NPC-nya bisa menyesuaikan model kalian bermain. Harusnya nggak bisa dibilang linear sih ini. Cuman nggak tahu kedepannya kayak gimana. Kita lihat aja nanti. Oke, untuk berita penjualan game tentunya Assassin's Creed naik ya, meskipun nggak disebutin berapa total penjualan Assassin's Creed Shadows ya. Tapi di kesempatan lalu Ubisoft mengumumkan player Assassin's Creed Mirage mencapai 10 juta semenjak DLC-nya keluar gitu. Ini berita bagus ya, karena emang DLC-nya juga bagus gitu. Aku udah bikin reviewnya di sini, kalian bisa lihat aja sendiri. Dan ini kemungkinan alasan kenapa Ubisoft mengundur pengumuman keuangannya. Ya, mereka nunggu hasil DLC Assassin's Creed Mirage gitu. Menurut jadwal kan harusnya tanggal 13 laporan keuangan ini, tapi DLC-nya rilis tanggal 18. Akhirnya diundur biar bisa lihat impact positif dari DLC Assassin's Creed Mirage. Dengan begitu berita baik itu sekalian masuk dalam laporan. Lumayan tuh, nambah poin positifnya kayak gitu. Untuk game-game yang lain ada penaikan ya, meski Rainbow Six Siege banyak cheater dan Ubisoft masih buat basmi mereka. Kemudian yang lain The Division juga oke, Pax Romana juga oke, pengumuman Avatar Frontier juga positif banget gitu. Aku pun menantikan DLC itu, kayaknya seru men, Avatar model third person. Aku juga udah main sih yang first personnya. Yang lain ada Star Wars Outlaw rilis di Nintendo Switch 2, kemudian ada Splinter Cell di Netflix juga oke gitu ya. Semua yang aku bilang oke itu menurut mereka oke? Ya karena cuman oke aja menurutku. Kita lanjut ke berita utamanya, yaitu perencanaan game baru yang akan rilis di kuarter awal 2026. Sekitar Januari sampai Maret, mereka akan merilis beberapa game, salah satunya Prince of Persia The Sand Time Remake. Ini udah di remake dari tahun 2020 men. Hampir 5 tahun itu remake nggak selesai-selesai. Ya mudah-mudahan bagus gitu. Pengumuman yang lainnya nanti akan ada Rainbow Six Mobile, kemudian The Division Resurgence, dan drumroll, unannounced title. Jadi akan ada game baru yang rilis yang tidak disebutkan namanya. Ini sebenarnya kita nggak tahu men, game apa itu. Tapi menurut Insider Gaming, unannounced title ini adalah Black Flag Remake. Dari dulu kita dapat kabar simpang siur ya mengenai Black Flag Remake ini. Katanya akhir tahun lah bla 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 gitu, dan kemungkinan di awal tahun 2026. Ini masih kemungkinan ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi sebenarnya unannounced title ini bisa apapun loh. Project Assassin's Creed yang paling dekat buat dirilis Ubisoft nggak cuman Black Flag Remake aja. Ada Assassin's Creed Invictus yang mana beberapa voice actornya udah record. Dari Bayek, Aya, A4, Eevee gitu. Bisa jadi game multiplayer itu yang akan rilis. Atau mungkin game mobile Assassin's Creed Jade yang tenggelam entah kemana kabarnya. Toh di akhir tahun ini dana Tencent akan cair. Dan itu bisa jadi kesepakatan mereka udah deal buat ngelarin game Assassin's Creed Jade. So bisa jadi salah satu dari ketiga game itu ya, but who knows. Menurut kalian gimana? Unannounced title ini game apa? Apakah Black Flag Remake? Apakah Assassin's Creed Invictus? Atau mungkin Assassin's Creed Jade? Ya silahkan komen di bawah. Oke, begitulah berita kali ini. Jangan lupa assassinin the like button, spread the news, dan tusuk tombol subscribe-nya. Thank you for watching, dan juga thank you buat kalian yang udah join inisiatif program. Nama kalian akan tercatat dalam kodeks. Anyway, akhir kata, So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will.